Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan rangkaian ibadah di malam ini, yaitu malam ke-24 di bulan Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan juga dengan tanggal 14 April 2023. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Sebelum melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari ini, izinkanlah kami mewakili DKI Mushola Al-Musodik untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk petugas pada malam hari ini adalah untuk imam sholat isya. Alhamdulillah tadi kita sudah dipimpin oleh Bapak Haji Kosasi. Kemudian Ustadz Ihsan El Mujahid sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun sebagai Bilal adalah saudara Muhammad Irfan. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sedangkan untuk petugas pada esok malam adalah Bapak Suko Budiono sebagai MC, Bapak Rahmat sebagai imam sholat isya, kemudian untuk Bilal adalah saudara Maulana Tihar, dan Ustadz Heru S. Kabarianto sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Yang kedua adalah laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu sebesar Rp410.000, sehingga total sampai dengan malam ini berjumlah Rp14.360.000. Kemudian ada sedekah untuk berbuka puasa dari warga RT 3 RW 4 serta RW 3. Lalu ada sedekah pembangunan atau tempat pemandian jenazah dari hamba Allah RT 02 RW 04 sebesar Rp500.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk yang telah menyisihkan sebagian infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pengumuman yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya berjamaah dan salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini udah malam ke-27 ya. 24 ya, 27. 24. Jadi ini hari Jumat. Insya Allah Jumat depan sudah takbir ya. Tinggal tunggu kepastiannya nih, karena ada yang Jumat sudah dipastikan. Bapak Ibu sekalian, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali
فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, yakni berat dalam pelaksanaannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Ayat ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat sebelum kepada manusia itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ya, amanat untuk apa? Amanat untuk yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menawarkan beban, menawarkan tanggung jawab, menawarkan kewajiban dalam beribadah, ya, dalam muamalat, dalam pemakmuran alam kepada seluruh makhluk. Tapi mereka ini, yakni gunung, ya, kemudian langit, bumi, tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi sudah angkat tangan. Ya, kalau mereka bisa mengangkat tangan, angkat tangan. Artinya tidak mau menerima amanat itu. Mungkin kalau pada saat itu menerima, ya bergerak itu mungkin gunung, Pak. Ya, ada pergerakannya. Bergerak yang namanya bumi, bergerak yang namanya langit-langit. Walaupun sampai saat ini mereka pun tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amanat yang ditawarkan Allah amat berat bagi mereka. Lalu siapa yang menerima? Manusia. Manusia, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa mampu untuk menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada konsekuensinya. Ketika sudah menerima, maka harus totalitas dalam ketaatan kepada Allah. Harus sepenuh hati untuk tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi adalah manusia sangat zalim kepada diri sendiri dan tidak mengetahui kadar tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab. Ya, contoh tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Ini kan kepala rumah tangga semua nih, kecuali yang adik-adik. Ya, ada tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Bapak punya tanggung jawab untuk memimpin rumah tangga agar rumah tangga bisa menjadi rumah tangga yang nantinya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang isinya di dalamnya, yakni kepala keluarga, ya, ibu, anak-anak, harus tunduk taat patuh sama Allah. Kalau tidak bisa menjaga amanat itu, maka tadi dikatakan dalam ayat zalim. Jadi amanat yang Allah kasih kepada kita, lalu kita mengabaikan amanat Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan dikatakan jahula, amat sangat bodoh. Kenapa? Allah sudah tetapkan itu sebagai persiapan, sebagai nilai, sebagai amal buat kita nanti menuju akhirnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita terima. Tetapi kita mengabaikan itu semuanya. Harusnya bisa membawa istri, ya, anak-anak kepada surganya Allah, yakni menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, istri berarti harus taat sama suami. Suami harus betul-betul bisa memberikan pencerahan, contoh, mengayomi istri dan anak-anaknya. Suami bisa membawa istri dan anaknya untuk faham kepada hukum-hukum Islam. Suami bisa mengajarkan istri dan anak-anaknya untuk bisa memahami Al-Quran. Suami bisa membawa anak-anak dan istrinya untuk bisa benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Nah, kalau ini belum terbentuk, berarti ada amanat yang diabaikan oleh kita sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak menjadikan istri dan anak-anaknya soleh dan solehah, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah sebelum Ramadan, ya Pak, ada konser besar, konser hitam merah jambu. Apa itu, Bu?
Konser hitam merah jambu, bahasa Inggrisnya apa ya? Apa Pak? Hitam bahasa Inggrisnya apa Pak? Black kan? Merah jambu apa Pak? Pink. Jadi Blackpink. Konser dahsyat. Di mana itu kalau nggak salah, di GBK ya? GBK. Harga tiketnya fantastis. Luar biasa. Rela antri untuk masuk ke dalam stadion demi mendapatkan posisi duduk yang enak. Walaupun sudah padat isinya Pak. Kalau yang VVIP udah lain, itu mudah. Harganya luar biasa lagi, lebih fantastis lagi. Itu satu motor harganya itu. Tiket kan luar biasa Pak. Ada yang 20 juta kalau nggak salah gitu ya. Hah? Kalau iya berarti tahu deh. Ya ada di televisi kan disampaikan. Artinya mayoritas 80% yang menonton adalah anak-anak muda, muda-mudi Pak yang nonton, yang mereka rela merogoh koceknya hanya untuk melihat konser itu, nggak pikir-pikir panjang. Dan kita nggak tahu apakah orang tua mengizinkan, apakah orang tua tahu, apakah orang tua mengiyakan, apakah orang tua merestui, apakah orang tua mendoakan anak-anaknya, nak, mama dan ayah doakan semoga kamu sukses nonton konsernya. Apakah seperti itu Pak? Tapi ibu enggak tuh. Coba. Lalu bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Bagaimana bisa ada uang untuk beli tiketnya? Berarti ini kan tanggung jawabnya siapa Pak? Orang tua. Amanah yang Allah berikan ketika kita ya menyetujui, menyepakati ya ijab qabul membentuk rumah tangga, maka harus bisa membawa kepada ketaatan kepada Allah. Itu sudah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu ijab qabul, lalu Allah hadirkan keturunan dari kita, yakni seorang anak yang harusnya itu bisa dijaga. Pak, Bu, ini enggak main-main ini. Ini yang nampak di TV. Orang-orangnya mungkin enggak tahu kita. Kalau yang kebetulan kenal, wah, tetangganya ini, wah, anaknya bapak ini, wah, anaknya ibu ini. Dan ini menjadi tanggung jawab besar buat kita Pak. PR yang besar buat kita. Mengabaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memperhatikan istri, terutama anak-anak. Kita fokus sama kerjaan kita sendiri, fokus sama bisnis sendiri, fokus sama tugas sendiri. Taunya assalamualaikum Ma, kakak ada, adik ada, sudah pulang, sudah selesai, udah. Tidak ada kumpul berdua, kumpul bertiga, kumpul bersama dengan anak dan istrinya, halaqah ngobrol, sharing, tukar pikiran, dari hati ke hati menyampaikan apa sih hal-hal yang mau disampaikan. Nak, bagaimana sekolahnya, bagaimana pelajarannya? Ayo nak, bapak pengen banget. Nak, baca Al-Quran sama ayah yuk, sama mama. Ayo nak. Nak, umroh yuk. Yuk umroh sama ayah, sama mama. Ayo. Nak gini, masya Allah, nak jamaah yuk. Dibimbing Bapak Ibu. Ada amanat yang harus kita sampaikan. Dan ini menjadi kehati-hatian yang amat sangat luar biasa buat kita semuanya. Yang punya anak lalu merasa bahwa belum bisa membawa anaknya kepada ketaatan kepada Allah, rubah itu Pak. Harus bagaimanapun cara dan strategi kita agar anak bisa faham dan ikut sama kita. Artinya kita menjadi uswah hasanah buatnya. Anak yang mencontoh ayah dan ibunya itu bangga Pak. Ayah aku tuh hebat loh. Kenapa? Ayah aku itu hafal Al-Quran. Wah, aku pengen banget kayak ayah. Aku pengen banget kayak ibu yang pintar sekali, ibu yang sayang banget sama ayah. Anak itu bakal nyontoh. Nggak perlu Bapak ajarkan dengan praktek, dengan perilaku, itu langsung ikut Pak. Ini termasuk tanggung jawab, termasuk amanah yang harus kita jaga dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak. Maka yang harus kita paham bersama, ayat yang mudah-mudahan menjadi penguat buat kita semuanya, i'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad ila akhir ayat.
Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 menyampaikan, ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurauan. Pak, Bu, permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ini perilaku manusia. Padahal ini semuanya adalah sandiwara. Ada lagunya Pak Haji zaman dulu tuh ya, dunia ini panggung sandiwara. Coba ceritanya apa itu? Itu lagu tahun 80-an Pak Haji ya? 70-an malahan, Masya Allah. 70-an. Sandiwara Pak. Memang sandiwara ada peran masing-masing. Saya berperan sebagai penyambung, saya berperan sebagai penyampai, yakni dai. Bapak berperan sebagai pengusaha, Bapak berperan sebagai manajer, Bapak berperan sebagai kontraktor, Ibu berperan sebagai business woman. Sudah peran masing-masing Pak. Dan itu ternyata sudah dibentuk dulu sekali yang kita nggak pernah tahu. Maka ini semua adalah aktor dan aktris. Aktor itu laki-laki ya, aktor. Perempuan aktris, punya peran masing-masing yang itu nanti dipertanggungjawabkan kelak. Gimana dialognya kok nggak hafal? Gimana gerakannya kok nggak begini? Harusnya begini. Maka semua dimintai tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya selalu berucap kebaikan, kalimat thayyibah, kok malah berucap keburukan. Harusnya melangkahkan kakinya untuk sering menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, kok malah enggak. Harusnya bisa membimbing istrinya untuk mau menutup aurat, kok malah enggak. Harusnya bisa membawa anak-anaknya untuk terhindar dari zina, dari maksiat, tapi malah kita biarkan. Ini Pak, Bu. Jadi mari bersama, saya pribadi kita semuanya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang membawa perubahan buat kita semuanya, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ini akhir Ramadan, tetap istiqomah insyaallah, tetap istiqomah kita semuanya untuk menjalankan taatan kepada Allah. Istighfar perbanyak ya, lalu taubat dengan Allah, taubatan nasuha. Perbaiki pribadi kita masing-masing, saya sendiri, kita semuanya, lalu bawa urut kita agar terhindar dari api nerakanya Allah dan dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.